Shalom saudaraku, selamat pagi. Dengan sukacita kita kembali membaca bersama firman Tuhan. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sanipar Tambunan dari CBM 7 TV dalam acara BLC Bible Lovers Club, membaca Alkitab bersama dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu sampai tuntas. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga, pagi ini Engkau telah berikan lagi kami kehidupan yang baru, berkat yang baru. Kami tahu Tuhan, firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah makanan yang lezat bagi jiwa kami. Maka kami sambut firman-Mu di pagi ini, supaya di dalam beraktivitas hari ini kami diberikan kekuatan dan terang oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Mari yang percaya katakan, amin. Saudaraku, hari ini kita masuk dalam pembacaan kitab Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai 22. Ya, ini perikop yang nomor 1, masuk di Yakub lari ke Mesopotamia. Kejadian pasal 28 ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. 2. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. 3. Moga-moga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. 4. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. 5. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub kepada Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. 6. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya kepada Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, jangan ambil istri dari antara perempuan Kanaan. 7. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi kepada Aram. 8. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. 9. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalan menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalan adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Perikop yang kedua ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Tuhan turun naik tangga itu. 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Tuhan Abraham nenekmu, dan Tuhannya Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya,
dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Elohim. Ini pintu gerbang surga. 18. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. 20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Tuhan akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. 21. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Tuhanku. 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Tuhan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah saudaraku pembacaan Kitab Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai 22. Saudaraku, seringkali kita memiliki suatu keinginan yang baik, impian yang baik. Mungkin juga Tuhan menaruh iman di hati kita untuk meraih suatu berkat yang istimewa. Tetapi seringkali ketika kita berdoa lama, kita berdoa tidak ada hasil, kita akhirnya mengandalkan siasat manusia. Kita membuat trik untuk mendapatkan. Hasilnya kita dipermalukan, kita mengalami hukuman, kita mengalami kutuk. Nah, saya kira-kira seperti itulah yang dialami oleh Yakub dan ibunya Ribka. Ribka dan Yakub percaya janji Tuhan yang disampaikan kepada mertuanya Abraham dan kepada suaminya Ishak tentang janji keturunan dan juga tanah warisan, yaitu tanah perjanjian. Tetapi di kemudian hari mereka mengandalkan kekuatannya dan menipu suaminya sendiri, mengajarkan anaknya, menipu ayahnya dengan berpura-pura menjadi kesal. Akhirnya Yakub harus mengalami ancaman dibunuh. Ketika dirasakan ancaman ini sangat menakutkan dan sungguh serius, Yakub diberitahu sama ibunya untuk lari ke rumah pamannya di arah Mesopotamia, dari mana kampung halaman daripada Abraham atau ayah Ishak, saudaraku. Saudaraku, mungkin kita mengalami Tuhan memberkati kita, menjanjikan suatu berkat, tapi kita tiba-tiba mengeksekusinya dengan cara kedagingan. Lalu kemudian kita merasa bersalah atau tertangkap basah bersalah dengan orang dan kita malu dan terpaksa kita harus pergi. Yakub harus melarikan diri, meninggalkan kemahnya yang sudah aman dan nyaman. Harus pergi. Dalam perjalanan berhari-hari dari tanah Kanaan ke arah Mesopotamia, saudaraku, itu bukan perjalanan yang enak. Dia harus
menghadapi perompak, perampok, juga binatang-binatang liar, mungkin juga jalan-jalan yang sangat sukar, saudaraku. Kalau kita baca di ayat 2, ayat 3, ketika Yakub berpamitan kepada Ishak ayahnya, ternyata Ishak pun memberi berkat, ya. Ishak pun memberi berkat. Dikatakan ayat 1, Ishak memanggil Yakub, memberkati dia, sekaligus mengingatkan, jangan ambil istri dari perempuan Kanaan. Jadi saudaraku, Yakub hanya tidak sabar. Berkat Tuhan itu tidak pernah salah. Saya yakin selama dia di rumah, dia banyak belajar firman Tuhan, imannya percaya kepada Tuhan, namun dia tidak sabar. Dia ingin eksekusi sendiri, sementara waktu Tuhan bukan waktu manusia. Kita lihat ternyata Ishak mengatakan berkat yang sama. Moga-moga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau menjadi beranak cucu, membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa. Berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, itu juga sebenarnya yang keluar dari mulut Ishak kepada Yakub, saudaraku. Dia mengulang, mengatakan, moga-moga yang memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini. Berkat itu, saudaraku, yang diberikan. Nah, dan lucunya, saudaraku, si abangnya Esau Mupik, dia dengar. Salah satunya yang dia dengar adalah, jangan engkau mengambil wanita Kanaan menjadi istrimu. Sadarlah Esau, ternyata ayahnya tidak menyukai istri-istri Esau karena mereka adalah penyembah berhala. Lalu kemudian si Esau pergi kepada pamannya Ismail dan mengambil putri dari Ismail menjadi istrinya yang tambahan yang sudah ada. Saudaraku, di ayat 10, Yakub berangkat dari Beersheba, ya. Beersheba ini kalau kita lihat, ya, dikatakan gini, coba di ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Tuhan Abraham, nenekmu, dan Tuhan Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke timur, barat, utara, dan selatan olehmu, ya, oleh Yakub serta keturunan Yakub. Semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Berkat kepada Abraham turun kepada Ishak, turun kepada Yakub. Saudaraku, dikatakan tanah tempat engkau berbaring itu menunjuk kota Luz, dulu namanya kota Luz, yang berubah menjadi Betel, ya, yang termasuk wilayah Kanaan. Tetapi waktu itu Yakub dan ayahnya Ishak tinggal di Beersheba, ya. Lalu dia harus pergi menuju Haran. Tetapi Beersheba ini ada di selatan Kanaan, ya. Dia di selatan Kanaan. Kemudian untuk bisa pergi dari Beersheba ke Haran, ia harus melewati tanah Kanaan semuanya, ya, tanah Kanaan. Nah, pada saat itu dia ada di Luz, bagian dari Kanaan itu sendiri, yaitu yang dia rubah menjadi Betel. Disinilah Tuhan menampakkan diri. Tuhan kalau sudah berjanji, dia tidak akan lupa. Peristiwa pelarian yang dialami oleh Yakub, dia kelelahan, saudaraku, bermalam, dan dia katakan tadi,
Kalau saja Tuhan memberi aku makan, memberi aku pakaian selama perjalananku, nanti ada ayat. Tapi di tanah Kanaan itu, di tanah perjanjian itu, Tuhan mendatangi dia. Dia dalam keadaan lelah jalan seharian, harus dia yang biasa dia hidup nikmat dengan ibunya, dia sekarang beralaskan batu, kemudian beratapkan langit. Tapi justru Tuhan mendatangi. Saudaraku, jika engkau memiliki beban yang berat, kau terancam oleh utang, oleh pinjol, oleh cicilan, kau terancam masalah pekerjaan mau keluarga, jangan takut, datanglah kepada Tuhan. Di ayat 12 tadi, bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampak malaikat-malaikat Tuhan turun naik tangga itu. Saudaraku, jalan keluar hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Lihat, berdiri Tuhan. Dia katakan, akulah Tuhan. Tuhannya Abraham nenekmu, Tuhannya Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Tuhan mengulangi janji keturunan itu, saudaraku, kepada Ishak, kepada Yakub. Dan dikatakan, ini menjadi milikmu, keturunanmu seperti debu. Dikatakan, aku akan menyertai engkau, melindungi engkau kemanapun engkau akan pergi. Engkau akan kembali, aku akan membawamu kembali. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan. Tuhan tidak pernah ingkar janji, saudaraku. Lalu Yakub bangun dari tidurnya dan berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia ketakutan dan berkata, takut yang kudus, saudaraku, bukan takut yang stres, ya. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Tuhan. Ini pintu gerbang surga. Saya, saudaraku, karena membaca ayat ini beberapa puluh tahun yang lalu, saya dulu masih ketakutan kalau berdoa. Kadang rasa kayak ada roh jahat yang mau mencekik saya kalau saya berdoa malam. Tuhan ngasih firman ini, dan Tuhan taruh di hatiku satu iman. Kamu juga bisa berdoa. Taruh minyak urapan di rumahmu. Tuang, urapi rumahmu. Katakan, ini adalah pintu gerbang surga. Mulai hari itu, saudaraku, kemanapun saya diundang orang, mendoakan rumah orang, mendoakan gereja, mendoakan, saya selalu kasih minyak urapan. Saya katakan, aku berkati rumah ini, aku berkati tanah ini. Di sini adalah pintu gerbang surga. Malaikat-malaikat Tuhan akan naik turun di rumah ini. Dan tiba-tiba, saudaraku, setiap kali saya berdoa, selalu Tuhan memperlihatkan kepada saya suatu penglihatan. Langit terbuka, dan kadang saya lihat malaikat-malaikat itu naik turun. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa dipercayai. Mimpi juga, saudaraku, Tuhan seringkali berbicara lewat mimpi kepada manusia. Zaman dahulu kala sampai saat ini, itu Tuhan tidak berubah. Tuhan berbicara lewat firman, Tuhan berbicara lewat kejadian-kejadian dalam hidup kita. Tuhan bisa berbicara di hati kita, di pikiran kita. Tapi Tuhan juga bisa berbicara lewat mimpi. Memang iblis juga bisa berbicara, roh jahat juga bisa berbicara lewat mimpi. Tapi kalau Tuhan berbicara lewat mimpi, kita akan mengalami ketenangan, sekaligus ada kuasa ilahi yang bekerja di dalam hati kita. Saudaraku, keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tubuh dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Jadi saudara pun di rumah saudara, jika ada rumahmu yang mungkin sering penampakan kuasa kegelapan, atau saudara merasakan merinding-merinding, ada ketakutan, ada ketidaknyamanan, ada rumah-rumah yang dihuni roh jahat, sehingga di rumah itu sering panas, suka berantem, suka bertengkar,
suami istri hal sederhana bisa panas, anak-anak bisa sakit-sakitan terus. Saudaraku, boleh saudara ambil minyak zaitun, bisa beli di toko, bawa ke pendeta, boleh bawa ke CBM, kita doakan, saudara urapi rumahmu, maka rumah itu engkau katakan ini adalah rumah Tuhan, ini adalah pintu gerbang sorga. Ada malaikat Tuhan naik turun di rumah ini. Malaikat-malaikat membersihkan rumah ini dari roh jahat, roh yang kotor. Dan saudara pun tentu tidak cukup hanya pakai minyak. Saudara harus pakai rumah saudara menjadi mezbah. Rumah saudara menjadi tempat penyembahan, tempat saudara bersujud, tempat saudara berdoa, tempat saudara mengkaji Alkitab, merenungkan Alkitab itu siang dan malam. Percayalah, rumahmu akan didiami malaikat dan banyak berkat. Berkat bukan hanya sekedar uang. Berkat itu menjadi ketenangan, damai sejahtera. Berkat juga kesehatan. Berkat juga Tuhan ketentraman keluarga, pengertian satu sama lain. Ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Tuhan akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikanku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Tuhanku. Saudaraku, jika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melalui firman, melalui peristiwa, melalui mimpi, biasanya orang yang mengalami sentuhan Tuhan, orang itu biasanya akan bangkit imannya untuk mencintai Tuhan lebih dari yang sudah-sudah. Orang yang mengalami jamahan Tuhan, dia berani berjanji meninggalkan kedagingan-kedagingannya. Dia berani berjanji membaktikan hidupnya untuk Tuhan. Ini saudaraku. Jadi kalau Tuhan mendatangi seseorang, dia menegur hidupmu, dia mengingatkan engkau, tapi engkau tidak bertobat, kau tidak berubah, ya, kamu mungkin tidak bertemu dengan Tuhan, atau kamu bertemu dengan Tuhan, akibatnya kau menjadi seorang pemberontak kalau kau tidak taat, dan hidupmu akan mengalami banyak masalah. Nah, di ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Tuhan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Firman ini mengingatkan kembali kepada kita. Banyak gereja, banyak pendeta mengatakan tidak perlu perpuluhan. Perpuluhan itu adalah hukum Taurat katanya. Saudaraku, persepuluhan itu bukan hukum Taurat, tetapi kasih kita kepada Tuhan, tanda syukur kita kepada Tuhan, pengakuan kita kepada Tuhan yang telah menuntun kita, menyelamatkan kita. Kita berikan kepada gereja, supaya gereja terus bisa beroperasi, gereja bisa terus memberitakan Injil. Kalau bukan kita umatnya, siapa yang bisa? Kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, harta kita, kekuatan kita, karena kita semua miliknya. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Jangan lagi ada yang mengatakan bahwa persepuluhan adalah Taurat. Bukan, saudara. Itu adalah tanda kasih. Tanda engkau tidak terikat dengan uang. Bagaimana engkau mungkin menunjukkan kasihmu kepada Tuhan 1/10 dari hartamu pun kau tidak rela memberikan? Saya beritahu kepada saudara, seluruh hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Seluruh tubuh kita, milik kita, harta kita, rumah kita, aset kita adalah milik Tuhan Yesus. Oleh karena itu 1/10 adalah bagian yang terkecil, minimal. Sesungguhnya seluruh harta kita. Ketika seorang anak muda yang kaya mengatakan, Tuhan, dengan apa saya bisa agar masuk surga? Tuhan mengatakan, lakukan Taurat yang diajarkan Musa. Dia bilang, saya sudah lakukan semuanya itu Tuhan. Kalau gitu jual semua hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Saudaraku, persepuluhan itu bagian yang sangat kecil. Bagian yang sangat kecil aja saudara pelit, saudara tidak rela, terlalu banyak kritik, saudara tidak mau memberikan, tidak mau mengakui Tuhan. Kekristenanmu,
kau boleh uji dengan Tuhan hati nuranimu. Berkatilah gereja, berkati hamba-hamba Tuhan, supaya Injil bisa tetap berjalan. Penginjilan, sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah, yayasan-yayasan Kristen, dana sosial untuk gereja, untuk yatim piatu. Saudara berkati. Kita adalah alat perpanjangan Tuhan. Yakub belum waktu itu, saudaraku, dia dengan tekad mengatakan, aku akan menjadikan tubuh ini menjadi rumah Tuhan. Dan dia katakan, dari segala sesuatu yang engkau berikan, bukan hanya dari gaji, apapun penghasilan, berikan persepuluhan. Kalau sepersepuluh aja kau tidak mau kasih, bagaimana kau memberikan nyawa? Ingat, kita adalah anak Abraham. Abraham rela meninggalkan semua kekayaannya, hartanya, kotanya, kesenangannya. Itu sebabnya dia disebut orang beriman. Iman harus ditunjukkan dengan tindakan. Tindakan iman salah satunya adalah memberikan persepuluhan. Demikian saudaraku, firman Tuhan dari Kejadian pasal 28 ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Bapa. Ampuni jika kami pun pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ribka dan Ishak. Pilih bulu kepada anak, tidak mendidik anak dengan adil, tidak mengasihi anak dengan adil. Kami percaya kepada firman-Mu, kepada janji-Mu, tapi kami tidak sabar, kami mengeksekusi dengan cara kekuatan manusia, mengandalkan kepikiran dan kedagingan, dan hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan, sehingga kami melakukan tindakan penipuan atau tindakan yang salah. Ampuni kami Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, sebelum kami melakukan aktivitas kami, berkati kami setiap orang. Angkat tangan-Mu saudara, berkati umat-Mu yang akan bekerja, yang bekerja di rumah, di luar kota, di dalam kota. Tuhan melindungi supaya tidak ada penyakit, tidak ada celaka. Jauhkan dari Omikron, dari pandemi, dari Delta maupun dari COVID-19. Segala penyakit Kau lenyapkan. Malaikat-Mu naik turun menjaga kami di rumah kami masing-masing. Berkati dan kuduskan rumah anak-anak-Mu, sehingga rumah mereka layak menjadi mezbah, tempat untuk berkumpul merenungkan firman-Mu, tempat untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Taruhkan roh doa. Demikian juga Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kami tanah-tanah perjanjian bagi setiap kami. Kami tidak terusir dari rumah kami. Kau memberikan kami tanah warisan, tanah tempat tinggal. Kami tidak pernah terusir, kami dan anak cucu kami menjadi raja, menjadi berkat di negeri ini. Diberkati kami, diberkati pekerjaan kami, usaha kami, aset kami, diberkati anak-anak kami, diberkati gereja kami GBI, diberkati pelayanan kami, diberkatilah seluruh keluarga kami. Tuhan, hari ini ampuni kami jika ada yang seringkali tidak ingat memberi persepuluhan atau menentang perpuluhan. Beri hati yang paham bahwa persepuluhan ini bukan soal Taurat, bahkan sekalipun itu Taurat, seharusnya kami tidak kikir, tidak pelit untuk memberkati rumah Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rajin memberi perpuluhan. Nyatakan perbedaannya Tuhan, bahwa ketika mereka memberi perpuluhan, Kau melenyapkan semua belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pencahan, belalang pindahan. Tuhan menghembuskan semuanya ke tubir-tubir laut. Semua penyakit, semua kerugian, lubang-lubang yang bocor dalam ekonomi kami ditutup oleh Tuhan. Diberkati Tuhan. Tuhan membukakan tingkat-tingkat berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, supaya semua yang kami kerjakan berhasil, berlipat ganda. Kami tidak kekurangan. Segala kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hujan berkat-Mu melimpah atas semua umat-Mu yang menonton, membaca firman Tuhan dari pasal ke pasal setiap hari. Firman ini tidak akan lenyap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya katakan amin, amin. Saudaraku, bila engkau terberkati dengan firman ini, bukalah kembali YouTube saudara. Saudara klik
CBM 7 TV atau CBM 7 TV. Saudara bisa cari CBM 7 TV kejadian 1, kejadian 2, seperti itu. Saudara ketik, maka sesuai dengan apa yang saudara rindukan akan muncul di layar handphone saudara atau di layar TV saudara. Jangan saudara lupa like, subscribe, dan komen. Di akhir pembacaan ini nanti ada sertifikat untuk saudara yang memang rajin mengkomen dan menonton sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.